wabarakatuh. Oke anak-anak, ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Sebelum Ibu lebih lanjut membahas ini, Ibu harap kalian sudah menulis materi ini di catatan dulu ya. Nah, jika ada yang kalian tidak pahami, baru kalian lanjut nonton video ini. Oke. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi di sini ada dibilang banyaknya permutasi P dari n unsur yang diambil semuanya secara bersamaan, di mana ada N1 unsur sama, N2 unsur sama, N3 unsur sama, dan seterusnya. Ini didefinisikan sebagai P sama dengan N per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali dan seterusnya, dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah dan seterusnya ini kurang dari atau sama dengan N. Oke, maksudnya di sini adalah misalnya kalian punya 20 unsur. 20 unsur ini ada apa aja? Bisa beragam ya. Bisa ada 5 huruf A, terus 3 huruf B, 2 huruf C, dan 10 huruf D. Misalnya seperti ini ya. Nah ini jadi maksudnya yang ini adalah N. Nah ini yang dibagi-bagi seperti ini adalah bagian dari N. Nah ini Ibu misalkan sebagai N1, ini N2, kalau ini N3, dan ini N4. Jadi dari definisi ini P sama dengan N per N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali dan seterusnya. Ini maksudnya ini ya, N-nya kita masukkan sebagai 20. Ini dari jumlah yang ini, terus N1 faktorialnya adalah 5, terus N2-nya adalah 3, N3-nya adalah 2, dan di sini ditambah N4-nya adalah 10. Jadi maksudnya 5 huruf A yang sama, huruf A itu ada 5 yang sama, terus huruf B ada 3 yang sama, huruf C ada 2 yang sama, huruf D ada 10 yang sama. Ibu langsung masuk ke contoh saja. Ini contoh 1. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda pada satu baris yang dibentuk dari huruf-huruf pada kata pajajaran? Kata pajajaran ya. Oke, Ibu tulis dulu pajajaran. Pajajaran. Nah, bisa kalian lihat sendiri dari kata pajajaran ini ada huruf apa aja? Ada huruf P, huruf A, huruf J, huruf R, dan huruf N ya. Jadi yang sama ini kayak A ada 4 yang sama, tidak kita sebutkan semuanya. Kita cuma sebut 1A dan ini jumlahnya adalah 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau P di sini hanya ada 1, berarti di sini kita tulis 1. Nah, J ada 2 huruf, berarti di sini 2. R 1 huruf, 1. N ada 1. Oke. Berdasarkan definisi tadi, yaitu P sama dengan N per dulu. Ini ada berapa N? Sub N-nya ini ada 5 ya. Berarti ini sebagai N1, ini N2, ini N3, N4, dan ini N5. Jadi berdasarkan definisi tadi dapat kita bentuk jadi P sama dengan N per
N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial kali N4 faktorial kali N5 faktorial. Nah, tinggal langsung kita substitusi angkanya. Untuk N jumlahnya ada berapa? Dari huruf pajajaran ini jumlahnya ada berapa hurufnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini kan 9 huruf. Jadi N-nya adalah 9. Nah, dibagi dengan tadi N1 faktorialnya ada 1. Jadi di sini ditulis 1 faktorial kali N2-nya ada 4. 4 faktorial kali N3-nya 2, berarti 2 faktorial kali N4 dan N5-nya 1. 1 faktorial kali 1 faktorial. Oke. Nah, dari yang ini untuk 1 faktorialnya bisa tidak kita tulis ya. Jadi kalau tidak ditulis akan jadi P sama dengan 9 per 4 faktorial kali 2 faktorial. Karena satunya boleh tidak ditulis, karena kalau 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikali berapapun ya tetap hasilnya angka yang dikalikan itu. Jadi hanya kita tulis 4 faktorial dan 2 faktorial. Selanjutnya P sama dengan 9 per 4 kalau 9 faktorial kan, oh ibu lupa, ini N faktorial ya. Ya, N faktorial. N faktorial Nah, kalau 9 faktorial ini kan bisa dijabarkan jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Stop sampai di sini karena di sini ada 4 faktorial yang terbesar. Jadi 4 faktorial kali 2 faktorial. Oke, karena ada sama 4 faktorial ini boleh dicoret, hapus ya. Karena dia dibagi jadi habis ya. Nah, sisanya jadi P sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 2 faktorial. Kalau 2 faktorial itu kan berarti 2 kali 1. Jadi boleh kita tulis hanya 2 karena 2 kali 1 kan cuma 2. Nah, ini tinggal dihitung saja berapa. Saya di sini hasilnya itu 7.560 ya. 7.560. Oke. Paham kan untuk penjelasan yang ini? Sekarang ibu lanjut ke yang contoh 2. Contoh 2 ini sama saja seperti contoh 1. Berapakah banyak susunan berbeda yang mungkin dari faktor-faktor X kuadrat Y pangkat 4 Z pangkat 3 jika ditulis secara memanjang. Jadi di sini maksudnya X itu ada 2 huruf, Y itu ada 4 huruf, Z ada 3 huruf. Nah, dari sini sama seperti cara yang tadi. Jumlah untuk huruf ini kan berarti 2 ditambah 4 ditambah 3 kan? Oke, ibu tulis saja. Jadi X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 4, Z sama dengan 3. Jadi jumlahnya ini kalau kita jumlahkan hurufnya ada 9 huruf. Berarti N-nya sama dengan 9. Nah, nih N-nya sama dengan 9. Baru ini N1 faktorial, N2 kali N2 faktorial kali N3 faktorial. Jadi N1 N2-nya itu adalah ini. Sama jumlahnya ini, N1-nya kan 2. Berarti di sini ibu tulis 2 faktorial. Terus N2-nya 4. Ya, 4 faktorial, N3-nya adalah 3. Jadi 3 faktorial.
Nah, lanjut sama seperti cara yang tadi. Ya, ini dijabarkan jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial? Karena di sini yang terbesar adalah 4 faktorial. Ya, biar terhapus saja ya, hilang gitu. 4 nih, coret, sisanya 3 faktorial sama 2 faktorial. Kalau 2 faktorial kan sama dengan 2 ya, karena 2 kali 1. Nah, kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2. Nah, hasil akhirnya jadi 1260. Oke, sampai di sini saja penjelasan Ibu. Sampai ketemu untuk hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.